Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu, saudara-saudariku sekalian, peserta workshop penyamaan persepsi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Selamat berjumpa, senang bersama Bapak dan Ibu, salam sehat, salam bahagia. Izinkan Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan diri. Nama Suyanto, lahir di Hayop, Kalimantan Selatan, 5 Juni 1959, pembina utama 4E, Widyaspara ahli utama di BPSDM daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Syukur alhamdulillah saya sudah beristri dan dikaruniai 3 orang anak. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi delivery pembelajaran agenda 3 atau manajemen strategis. Dasar hukumnya pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini ada 3. Yang pertama adalah Peraturan LAN nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan LAN nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Yang kedua, Keputusan Kepala LAN nomor 374 tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan struktur kepemimpinan. Dan yang ketiga adalah Keputusan Kepala LAN nomor 375 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Dalam pelatihan ini terdiri dari 3 kelompok mata pelatihan, yaitu kelompok pertama, kelompok mata pelatihan inti, yang terdiri dari nanti belajar mandiri, e-learning, experiential learning, dan klasikal. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok dasar pelatihan dasar, memuat agenda smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini nanti peserta belajar mandiri, selanjutnya nanti di kelompok mata pelatihan pilihan itu juga memuat agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan, juga nanti belajar mandiri. Pembelajaran ini menggunakan metode blended learning, kemudian terdiri dari 923 jam pelatihan dan 107 hari pelatihan di agenda 3 ini. Kemudian 4 agenda di dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 itu ada 4. Yang pertama adalah agenda mengelola diri, yang kedua agenda kepemimpinan strategis, dan yang ketiga agenda manajemen strategis, dan yang terakhir adalah agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Kompetensi yang dibangun adalah kompetensi kepemimpinan strategis. Kompetensi yang akan dibangun kepemimpinan strategis itu juga ada 3. Pertama, mampu membangun sinergi antar unit, organisasi, dan stakeholders. Yang kedua, mampu menjadi motor bergerak perubahan strategis di instansinya. Dan yang ketiga, memiliki karakter yang terbuka dan mampu mengelola keragaman di lingkungan untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Mata pelatihan agenda 3 atau manajemen strategis ini terdiri dari 3 mata pelatihan. Yang pertama manajemen strategis sektor publik, yang kedua isu strategis, yang ketiga marketing sektor publik, dan yang keempat public private partnership atau kerjasama pemerintah dengan swasta. Pembelajaran agenda 3 ini dilaksanakan dengan metode yang pertama e-learning selama 3 kali pertemuan hari ke-17, 18, dan 19 yang terdiri dari sinkronus 11 JP dan asinkronus 17 JP. Dilanjutkan nanti pertemuan yang kedua yaitu klasikal selama 1 kali pertemuan di hari ke-17 selama 2 JP. Ya, Bapak Ibu sekalian, strategi delivery pembelajaran agenda 3 dengan metode learning pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Ini waktunya nanti hari pertama itu hari ke-17 atau pertemuan pertama ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus 4 JP, kegiatan di pelajaran agenda 3 adalah pertama
perkenalan singkat, yang kedua overview keterkaitan agenda 3 dengan agenda 1, 2, dan 4. Pendalaman penyamaan atau pengayaan mata pelatihan manajemen strategis, sektor publik, dan isu strategis. Kemudian pembahasan sampel 3 peserta dan pemberian feedback. Kemudian menjelaskan penugasan individu untuk pertemuan kedua atau hari kedua, hari ke-18 nanti. Yang terakhir menjelaskan penugasan kelompok untuk pertemuan di hari kedua. Asinkronus terdiri dari dua nanti. Pertama tugas individu dan yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas pertama, setiap peserta menganalisis video tentang rencana penanggulangan kebakaran hutan. Nanti ini ada videonya. Kemudian hasil tugas individu harus di-upload ke LMS paling lama sebelum pertemuan kedua. Kemudian untuk tugas kelompok, peserta dibagi 3 kelompok. Kelompok akan menetapkan kasus isu strategis salah satu dari peserta kelompok sesuai dengan penugasan atau C, yang menganalisis lingkungan strategis tentunya dengan alat analisis yang ditentukan baik SWOT atau SWOR, dan merumuskan alternatif strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi. Hasil tugas kelompok segera diupload ke LMS paling lama sebelum pertemuan hari kedua. Tugas dipresentasikan pada pertemuan hari kedua. Selanjutnya untuk hari ke-18 atau pertemuan kedua, sama dengan tadi adalah sinkronus dan asinkronus. Sinkronus ada 4 JP. Di pembelajaran ini yang akan dilakukan adalah pendalaman pengayaan mata pelatihan marketing sektor publik, presentasi tugas individu, ada 3 sampel yang kita ambil atau 3 peserta, dan pemberian feedback. Presentasi tugas kelompok dan pemberian feedback. Selanjutnya juga menjelaskan penugasan individu untuk pertemuan ketiga. Menjelaskan penugasan kelompok untuk pertemuan ketiga. Kemudian asinkronus tugas individu itu ada 2 JP. Nanti peserta akan menganalisis video tentang marketing melalui Android dihubungkan dengan mata pelatihan marketing sektor publik. Kemudian selanjutnya hasil tugas individu di-upload ke LMS paling lama sebelum pembelajaran hari ketiga dimulai. Demikian juga tugas kelompok ada 4 JP, ya, dibentuk 3 kelompok. Kelompok pertama diskusi desain harga produk supaya dalam arti ini diminati oleh customer. Kelompok 2 akan membahas nanti strategi peningkatan penjualan, dan yang kelompok 3 menyusun strategi promosi produk yang menarik. Hasil tugas kelompok akan diupload ke LMS paling lama sebelum pertemuan ketiga. Tugas dipresentasikan pada pertemuan kedua. Kemudian hari ke-19 atau pertemuan ketiga itu sinkronus 3 JP, pendalaman pengayaan mata pelatihan, itu di situ tertulis P3, itu adalah public private partnership. Kemudian presentasi tugas individu dan pemberian atau feedback. Presentasi tugas kelompok dan pemberian feedback. Selanjutnya menjelaskan penugasan individu, menjelaskan penugasan kelompok, dan diskusi rencana pengambilan 2 mata pelatihan penunjang yang akan diambil peserta dikaitkan dengan rencana proyek perubahan peserta. Tugas individu, setiap peserta menyusun strategi peningkatan kinerja organisasinya dikaitkan dengan isu strategis prioritas sesuai hasil diagnosa organisasi dan C peserta saat belajar mandiri. Kemudian hasil tugas individu diupload ke LMS paling lama sebelum selesai sesi akhir pembelajaran agenda 3.
Kemudian untuk kelompok itu kita bentuk 3 kelompok. Yang pertama, peserta diminta menganalisis video kerjasama pemerintah dengan badan usaha di bidang koperasi dikaitkan dengan mata pelatihan P3. Kemudian kelompok 2 juga akan menganalisis video tentang fasilitas dan dukungan pemerintah dalam penanggulangan atau pengembangan banjir dikaitkan dengan mata pelatihan P3. Selanjutnya yang ketiga, atau kelompok 3 juga menganalisis video tentang kerjasama pemerintah dengan swasta dan masyarakat di bidang pariwisata dikaitkan dengan mata kuliah pelatihan P3 ini. Ini tugas akan diupload nanti ke LMS paling lama sebelum selesainya akhir pembelajaran agenda 3. Selanjutnya pertemuan berikutnya itu adalah klasikal, strategi pembelajaran klasikal pada hari ke-37, di mana di sini ada 2 JP, ya, tatap muka langsung dengan 3 kegiatan, melakukan brainstorming tentang keterkaitan agenda 3 dengan agenda lainnya. Yang kedua, melakukan pendalaman agenda 3 dengan tanya jawab kepada peserta. Yang ketiga, melakukan pembulatan terkait semua mata pelatihan dalam agenda 3 dan peranannya di dalam meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis dan peningkatan kinerja organisasi. Alat yang digunakan, laptop, screen, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, kerjasama dan kebersamaannya, dan mohon maaf ketika ada kekurangan atau tutur kata perilaku yang kurang berkenan. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.